Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutilah pelatihan ruqyah syariah di kampus Staisa wilayah 4 Kosambi, yaitu Desa Duren, Kecamatan Kelari, belakang stasiun Kosambi. Insyaallah bersama Ketua Peruqyah KIFAI DPD Karawang bersama saya, dan insyaallah juga bersama tim. Ini salah satu hadiah kami ketika mengikuti Daurah Nusantara 3 Syekh Abu Barok. Terkait tentang bukunya, ini adalah alhamdulillah daftar isinya bagaimana kita dipahamkan untuk memahami kesurupan yang ada dua macam, yaitu kesurupan medis, itu epilepsi, dan kesurupan jin. Dan kemudian bagaimana kita juga dipahami terkait tentang kesehatan dan pengobatan Nabi dengan ruqyah syariah. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh terafis ruqyah syariah sehingga terafis dapat memahami bahwa pengobatan kepada penyakit ruhi, bagaimana peruqyah mendiagnosa penyakit-penyakit yang disebabkan oleh penyakit ruhi atau penyakit gangguan jin, sihir, hasad, dan ain. Tentunya bagaimana juga program pengobatan ruqyah syar'i tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Mengapa peruqyah menggunakan air ruqyah, mandi menggunakan minyak zaitun, misalkan susu sapi, madu, dan habatus sauda dan terapinya. Dan ternyata ini adalah merupakan bagian dari yang dibahas oleh Syekh. Kemudian juga di dalam bukunya Syekh juga menyampaikan hubungan antara dokter dengan peruqyah dan bagaimana mensinergiskan antara ruqyah dengan pengobatan yang bersifat fisik dan kejiwaan. Bagaimana juga terkait dengan fatwa ulama terhadap ahli tentang kedokteran mengambil jalan ketika dia salah ataupun menjauhi kebenarannya. Dan bagaimana juga perbedaan antara kesurupan secara medis atau biasa disebut epilepsi ataupun dengan kesurupan karena gangguan bangsa jin. Dan kita juga dapat memahami perbedaan penyakit yang fisik dengan penyakit karena gangguan jin dan perbedaan keduanya antara jenis penyakit tersebut. Kemudian juga Syekh menjelaskan bagaimana terkait tentang penyakit kanker dan hubungan dengan gangguan penyakit sihir, ain, dan hasadnya, dan juga kisah-kisah nyata terhadap Al-Quran sebagai penyembuh. Dan bagaimana sih sebetulnya penyebab penyakit kanker, dan bagaimana juga metode penyembuhan untuk penyakit kanker. Dan kemudian juga Syekh menjelaskan terkait tentang sebetulnya penyakit kejiwaan itu apakah gangguan kepribadian, dan juga ada hal-hal yang lain menyangkut tentang penyakit neurosis al-usabiyah ataupun kejiwaan secara psikis, termasuk klasifikasinya dan jawaban terkait tentang dunia psikosis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan tentang praktisi ruqyah terkait tentang penyakit kejiwaan atau psikis dengan ruqyah, dan beberapa catatan untuk para peruqyah bagaimana terlibat dari sisi masalah pengobatan kejiwaan, dan bagaimana tentunya psikolog dan psikiater muslim pesan-pesannya untuk kita. Perbedaan antara juga penyakit kejiwaan dengan gangguan jin, dan juga pertanyaan-pertanyaan tentang dokter terkait dengan fisik-fisik dokter penyakit kejiwaan tentang ruqyah syariah. Bagaimana juga tanya jawab secara khusus para dokter dengan psikolog.